Nah, harapan kami nanti bahwa program-program nasional tentang penanggulangan kemiskinan itu bisa terintegrasi juga dengan program-program daerah. Jadi apa yang tidak di-cover oleh pusat, atau mungkin ketika pusat punya keterbatasan fiskal untuk menanggulangi program kemiskinan daerah, maka disitulah mungkin daerah akan hadir untuk mensupport. Tapi sekali lagi data ini harus terintegrasi. Terintegrasi dan harus berdampak. Betul. Berdampak itu yang paling penting saya pikir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Halo Dewan. Ini edisi perdana nih. Siap. Nah, tamu saya ini menurut saya luar biasa. Dulu kalau nggak saya ini Mbak, dulu podcast tandang ke sekretaris DPRD Pasir. Nah, sekarang saya undang. Siap. Beliau adalah sekretaris DPRD Kabupaten Pasir, Pak Sekwan, Pak Muhammad Iskandar Zulkarnain, biasa panggil Pak Jul. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perjalanan, lancar? Alhamdulillah lancar perjalanan, dan ya kaget aja diundang untuk podcast bersama Pempret. Sekali terima kasih Pak Jul sudah meluangkan waktu di ini edisi perdana Pak Halo Dewan. Ini merupakan satu program dari YouTube Tribun Kaltim. Halo Dewan ini kita akan mencoba mengundang para wakil rakyat kita DPRD termasuk Sekwan mengenai bagaimana kiprah program kerja, visi misi, dan tentunya apa sih yang dilakukan oleh wakil rakyat kita di DPRD. Dan kita coba rutin, dan terima kasih sekali lagi Pak Jul sebagai perdana, dan semoga nanti kan keberlangsungan ini tetap berjalan terus. Insya Allah mudah-mudahan bisa sinergi lah dengan rencana kerja DPRD Kabupaten Pasir. Siap, kita selalu bersama. Nah, kemarin kita tentu sudah banyak diskusi mengenai apa sih tupoksi Sekwan ketika kita di jumpa diskusi kita pertama. Nah, kali ini tentu yang lagi rame nih Pak Jul, soal daerah ini mulai pada bingung nih ketika dulu anggaran dari pusat ke daerah kan cukup besar dan menjadi harapan salah satu sumber pendapatan di APBD. Nah, kemarin kan beberapa kepala daerah mungkin termasuk Pasir juga bahwa dana kucuran daerah itu dipangkas. Nah, seperti apa Pak ketika menyikapi DPRD dan tentunya juga Pemka Pasir soal itu Pak? Baik, jadi secara global sebenarnya belanja daerah itu kan dilihat dari seberapa besar pendapatan. Karena struktur dalam APBD itu kan ada 3, ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan ya. Nah, struktur pendapatan di Kabupaten Pasir di APBD itu kan terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer ya. Ya mungkin kalau pendapatan asli daerahnya tidak banyak terpengaruh, karena sekali lagi pendapatan asli daerah itu ditentukan oleh seberapa besar kinerja daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerahnya ya. Tapi yang mungkin ditanyakan ini, yang lagi ramai dibicarakan ini terkait dengan kebijakan transfer ya. Ya, transfer daerah. Ya, TKD ya. Ya, betul. TKD-nya gitu. Dan kami sudah dengar itu informasi itu adanya rencana pengurangan ya. Transfer ke daerah, dan saat ini ya cukup membingungkan, sekalipun informasi itu kita dapat pada saat Menteri Keuangan yang lama sebelumnya. Dan beberapa informasi yang kita dapat setelah pergantian menteri ini informasinya tidak jadi, atau mungkin pengurangannya tidak terlalu besar itu. Betul. Ya, tapi sekali lagi tetap nanti mengajunya pada PMK. Peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu yang kita sedang tunggu sebenarnya. Artinya tetap daerah masih menunggu keputusan istilahnya terbarunya lah, seberapa besar pemangkasan dana transfer daerah ke itu Pak. Ya, betul sekali. Jadi kalau penyusunan APBD murni 2026 itu kan batasannya itu sesuai regulasi itu adalah sudah harus disepakati bersama DPRD dan kepala daerah itu 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau bulan November akhir. Nah, kita sedang menunggu itu, dan kebetulan juga di Kabupaten Pasir nota keuangan penjelasan tentang rancangan APBD murni 2026 juga belum disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Oke. Tapi artinya santai atau
agak dagdikduk juga Pak. Kalau dana memang pemangkasannya cukup, kemarin kurang lebih hampir 50% atau apa gitu ya? Betul. Jadi kalau informasi-informasi yang kami dengar itu kami coba kalkulasikan itu, kalau itu benar terjadi itu sekitar 1,4 triliun untuk Kabupaten Pasir. Lumayan besar juga. Sangat mengganggu sekali. Dan tentunya kan juga mengganggu semacam program-program pembangunan yang sudah disusun sebelumnya ya. Betul. Di mana RPJMD yang kita susun di dalamnya juga memuat tentang pagu indikatif 5 tahunan itu ya. Nah, itu tidak mewaspadai adanya kebijakan ini gitu. Ya. Oke, mungkin kita tinggalkan dulu soal karena kan belum sesuatu yang belum pasti. Betul. Nah, kita akan bicara soal apa yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh DPRD Pasir, terutama dalam terkait rencana penyusunan peraturan daerah Raperda, inisiatif dari DPRD Kabupaten Pasir, Pak. Tadi Pak Sekwan kan salah satu juga sebagai sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pemperda. Ya, Oke. Apa Pak kira-kira yang perda-perda yang akan menjadi inisiatif Dewan Pak di 2025-2026? Ya, betul. Baik, sekedar mengingatkan kembali bahwa tugas seorang sekretaris DPRD itu tidak hanya tugas administratif ya sebagai kepala OPD, tapi juga di dalam regulasi dia diberikan tugas lain yang mungkin banyak orang nggak tahu ini. Betul. Selain jadi sekretaris DPRD itu juga jadi sekretaris alat kelengkapan dewan, baik itu Badan Pembentukan Peraturan Daerah, itu sekretarisnya harus sekretaris DPRD. Badan Anggaran juga harus sekretaris DPRD. Oke. Badan Musyawarah juga sekretaris DPRD. Badan Kehormatan juga sekretaris DPRD. Secara otomatis. Iya, secara otomatis. Oke. Nah, terkait dengan selaku sekretaris Bapemperda, ya hari ini kami sedang memfasilitasi dewan untuk menyusun kajian akademik atau kajian hukum. Jadi kalau di sekretaris DPRD itu seluruh naskah akademik, seluruh usulan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD itu pasti akan kami awali dengan penyusunan kajian hukum atau kajian akademik dulu. Untuk memastikan bahwa apa yang akan dibahas itu betul-betul kewenangan kabupaten. Kalau nanti hasilnya sudah dinyatakan sebagai kewenangan kabupaten, baru kami naik ke tahap berikutnya penyusunan naskah akademik. Karena biasanya memang peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Iya, betul. Jadi naskah akademik yang tahun ini kami kerjasamakan dengan beberapa perguruan tinggi, salah satunya dengan perguruan tinggi swasta lokal di Kalimantan Timur, karena saya pikir perlu juga memberdayakan perguruan tinggi lokal di Kalimantan Timur. Itu dengan Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Ada 2 buah kajian yang sudah diselesaikan mereka. Yang pertama penanggulangan kemiskinan terpadu di Kabupaten Pasir. Kemudian yang kedua pembangunan kepemudaan di Kabupaten Pasir. Nah, saat ini itu nanti yang akan dituangkan dalam Raperda ya. Betul. Nah, bulan ini sudah penandatanganan penyusunan naskah akademiknya. Dan mereka kemarin beberapa hari yang lalu sudah paparan awal naskah akademik. 2 buah naskah akademik tadi sudah dipaparkan di hadapan DPRD, baik itu yang berjudul penanggulangan kemiskinan terpadu di Kabupaten Pasir maupun pembangunan kepemudaan. Nah, satu lagi ada di Unisma, Universitas Islam Malang. Itu yang terkait pesantren tadi ya? Fasilitasi pondok pesantren. Atau mungkin juga semacam pernah studi banding atau mungkin melihat beberapa daerah yang sudah memberlakukan, atau ini mungkin justru murni inisiatif Dewan Pasir, Pak? Ya, ini murni inisiatif Bapemperda yang diperoleh dari masukan-masukan dari beberapa praksi dan komisi, sehingga kemudian menyepakati 3 hal ini akan didorong menjadi rancangan peraturan daerah usulan atau inisiatif DPRD. Ya, kan. Kalau yang terkait kemiskinan mungkin diskusi dengan DPRD itu kami melihat bahwa selama ini
penanggulangan kemiskinan itu seakan-akan hanya tugasnya dinas sosial saja. Gitu. Pemerintah eksekutif ya. Ya, padahal DPRD menginginkan ini kan problem bersama nih kemiskinan ini. Maka judulnya adalah penanggulangan bukan pengentasan. Artinya pengentasan sudah menjadi tugasnya pemerintah. Ya. Begitu sementara itu untuk penanggulangan mencegah jangan sampai terjadi kemiskinan lagi ini adalah tugas bersama inisiatif dari DPRD. Dan harapannya bahwa kemudian penanggulangan kemiskinan ini nanti 3 buah raperda ini bisa saling beririsan gitu, saling support. Baik itu fasilitasi pondok pesantren, artinya nanti ada hal-hal yang yang beririsan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Begitu juga dengan pembangunan kepemudaan itu juga harapannya nanti juga beririsan dengan upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Pasir. Tentu kan juga ending tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat Pasir kedepannya sejahtera, tidak ada lagi kemiskinan. Betul sekali. Dan yang paling penting itu sebenarnya di dalam raperda penanggulangan kemiskinan nanti yang akan disusun oleh DPRD itu adalah bagaimana kemudian seluruh OPD di Kabupaten Pasir itu terinci dengan jelas dia punya tugas apa, dia punya kontribusi apa terhadap penurunan dan pencegahan kemiskinan di Kabupaten Pasir. Itu poin pentingnya sebenarnya. Artinya kan sebenarnya program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan melibatkan semua stakeholder gitu kan. Betul sekali. Cuma posisinya di mana, nah itu akan diatur di dalam perda itu nanti. Perda dan perkada. Perkada. Iya. Peraturan kepala daerah. Iya, peraturan untuk peraturan lebih teknisnya. Iya, betul. Nah, kembali kepada tadi Pak yang sekarang masih tahapan kajian naskah akademik ya. Tahapan-tahapan nanti itu kira-kira ending atau bisa diputus menjadi perda kira-kira berapa tahun Pak? Jadi setelah selesai 3 bulan ke depan naskah akademik ini akan diestimasikan selesai. Kemudian tahapan berikutnya di awal tahun 2026 nanti akan ada, di akhir tahun ini akan ada propem perda. Program jadi prioritas perda apa saja yang akan didorong itu nanti disepakati di propem perda itu. Kemudian setelah itu diparipurnakan nanti tahun 2026 awal akan disusun pansus. Untuk finalisasi perdanya ini. Tapi menurut saya itu menarik Pak, artinya gini, kalau kita bicara pengentasan kemiskinan ini kan memang menjadi program prioritas di hampir semua pemerintah daerah kan. Betul. Di pusat juga ada program makan gizi gratis, pencegahan stunting. Betul. Dan sebagainya. Bagaimana itu mengkolaborasikan, mensinergikan antara beberapa program itu, termasuk sekarang pemerintah daerah kan sudah pengentasan kemiskinan sudah jalan. Kemudian nanti akan ada namanya taruhlah kalau bisa jadi perda penanggulangan kemiskinan terpadu. Betul, terpadu. Seperti apa Pak untuk mensinergikan untuk mempercepat lah sehingga Pasir ini kemiskinan bisa hilang dan pencegahannya penanggulangannya sudah ada juga gitu. Siap. Nah, harapan kami nanti bahwa program-program nasional tentang penanggulangan kemiskinan itu bisa terintegrasi juga dengan program-program daerah. Jadi apa yang tidak di-cover oleh pusat atau mungkin ketika pusat punya keterbatasan fiskal untuk menanggulangi program kemiskinan daerah, maka disitulah mungkin daerah akan hadir untuk mensupport. Tapi sekali lagi data ini harus terintegrasi, terintegrasi dan harus berdampak. Betul. Berdampak itu yang paling penting saya pikir. Makanya tadi kan istilahnya beririsan tadi di antara 3 raperda lah istilahnya kan. Soal apa tadi? Pembangunan kepemudaan. Kemudian fasilitasi pondok pesantren. Betul. Ini menarik kalau bicara soal kepemudaan tadi ya, bahwa yang sering memang sudah lama digaungkan oleh pemerintah soal bonus demografi. Bonus demografi 2035 dan Indonesia Emas. Artinya kan ini kan beriringan dan memang final goalnya tujuannya adalah untuk itu kan. Betul. Nah itu nanti irisan seperti apa Pak? Di program pembangunan kepemudaan nanti seperti apa harapannya tentunya, di penanggulangan kemiskinan nanti seperti apa, dan nanti di pesantren seperti apa, kontribusinya seperti apa. Kalau untuk di kepemudaan paling tidak kita akan memetakan ada peta tentang potensi
karena di kepemudaan ya. Karena dalam konsep pembangunan kepemudaan tuh paling tidak ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Ada proses penyadaran, pemberdayaan, baru pengembangan. Jadi proses penyadaran dulu. Jadi harus dipetakan dulu kelompok-kelompok pemuda yang mana yang perlu mendapatkan proses penyadaran. Nanti tahapan berikutnya mereka baru pemberdayaan dan selanjutnya adalah pengembangan kepemudaan. Nah, harapannya lewat tahapan-tahapan yang terstruktur tadi, pembangunan kepemudaan ini secara utuh dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ya, menarik juga tuh. Dan saya pikir memang pemuda ini kan sekali lagi masa depan kita, masa depan daerah, terutama Pasir kan. Betul. Bagaimana kita bisa memetakan potensi nih. Betul. Anak-anak muda kita ini, apalagi di era digital, ekonomi kreatif ini kan menurut saya cukup menarik ya. Ini ruang-ruang berekspresinya anak muda lah ya. Betul. Dan kita tahu bahwa bonus demografi ini selain menjadi peluang juga ancaman sebenarnya. Ya, betul. Ancaman. Kalau kita tidak siap justru jadi bumerang kita ya. Bahkan ada beberapa negara yang jadi contoh gagal dalam mempersiapkan bonus demografinya itu seperti Kongo itu kan gagal menyiapkan bonus demografi dan mungkin masyarakat perlu paham ini tentang bonus demografi ini adalah jumlah penduduk. Jadi bonus demografi ini adalah satu siklus dalam teori demografi yang menjelaskan bahwa akan ada satu masa nanti dalam sebuah negara di mana jumlah penduduk yang produktif itu jauh lebih besar daripada jumlah penduduk yang tidak produktif. Ya, artinya kalau kita bisa memanfaatkan memang akan menjadi negara maju kita. Tapi kalau kita gagal, akan jadi ancaman buat kita. Karena kan pengangguran akan semakin banyak. Ya, betul. Kita nggak bisa kemiskinan. itu. Ya. Nah, kembali kalau soal tadi kita bicara perda. Kalau misalnya sudah jadi perda ya. Perda tadi pembangunan kepemudaan tadi. Artinya nanti kan DPRD akan mencoba ikut menyiapkan bagaimana nanti anak-anak muda kita tuh secara aturan, baik secara penganggaran maupun program-program itu akan menjadi perda ini menjadi payung hukumnya gitu ya. Betul. Jadi biar ada grand design yang jelas kepemudaan ini gitu. Jadi pembangunan kepemudaan di Kabupaten Pasir itu seperti apa sih maunya? Ya. Itu yang kita dorong dan sekali lagi dari awal kayak saya jelaskan tadi bahwa baik rancangan peraturan daerah nanti yang akan disusun tentang pembangunan kepemudaan, fasilitasi pondok pesantren maupun penanggulangan kemiskinan terpadu itu sebenarnya selaras dengan filosofi perencanaan pembangunan daerah. Kita ingin dorong ke sana. Jadi dalam filosofi perencanaan pembangunan daerah itu bahwa pagu APBD itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk mengatasi masalah. Saya ulangi lagi, ini filosofi pembangunan daerah itu menyatakan bahwa pagu APBD itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk mengatasi masalah. Jika ada sisa baru untuk daya saing. Betul. Nah, problem yang kita bicarakan tentang kemiskinan ini adalah masalah. Maka harus diutamakan penyelesaian atau penanggulangan kemiskinan ini sebagai masalah daerah itu. Pak Jul, ini inisiatif ini muncul dari mana? Kan setahu saya, sepenghematan saya, biasanya perda-perda inisiatif DPRD itu lebih tanda kutip menguntungkan DPRD. Nah, ini kenapa justru 3 raperda ini sebenarnya ranahnya pemerintah daerah, tapi minimal menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Inisiatif dari mana nih Pak? Ya, hasil diskusi lah dengan rekan-rekan di Bapemperda. Jadi kami rutin menjalankan diskusi di Bapemperda itu. Problem apa sih, dan diawali dari diskusi tentang tadi filosofi perencanaan pembangunan daerah itu gitu. Sehingga kemudian muncul kenapa sih setiap tahun kalau menyusun APBD itu dalam musrembang itu kita selalu menjadikan angka kemiskinan, pengangguran, IPM, kemudian pertumbuhan ekonomi itu sebagai dasar pijakan untuk kemudian menyusun perencanaan pembangunan daerah. Karena saya bilang dalam diskusi itu bahwa begini loh Pak, rapot seorang kepala daerah dan DPRD itu ditentukan oleh indikator makro pembangunan tadi itu. Jadi gagalnya atau berhasilnya itu ditentukan oleh tadi seberapa besar IPM naik, seberapa besar pertumbuhan ekonomi naik,
seberapa besar penurunan angka kemiskinan, seberapa besar penurunan angka pengangguran dan rasio Gini, indeks rasio Gini. Itu bilang saya ukurannya. Dan saya selalu suarakan dengan DPRD bahwa Pak, Undang-Undang 23 itu sudah jelas mendudukkan DPRD dan kepala daerah itu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi bukan lagi. Karena pemerintah daerah adalah bupati dan DPRD. Jadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi kegagalan dalam kenaikan IPM, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pengangguran itu adalah tanggung jawab DPRD juga, Pak. Nah, dari sana diskusinya sehingga kemudian menemukan ide-ide dan gagasan ini. Tapi menurut saya keren, Pak. Dan menurut saya kalau ada yang adalah upaya menggagalkan perda itu menurut saya sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Karena kan memang perda ini adalah tujuannya adalah untuk masyarakat dan pasir ke depan gitu. Ya, dan seyogianya memang ide-ide tentang usulan-usulan raperda yang bersifat advokasi untuk masyarakat, ya kan, penyelesaian masalah di masyarakat itu mestinya menjadi menjadi fokusnya DPRD. Ya, fokusnya DPRD. Kalau yang teknis-teknis silahkan dari pemerintah daerah, usulan pemerintah daerah. Apakah itu amanat undang-undang dan sebagainya itu silahkan dari pemerintah daerah. Gitu. Tapi kan tentunya kan di perda itu akan disertai dengan aturan, kemudian penganggaran, dan itu juga masuk di dalam tupoksi dewan. Kira-kira gambarannya seperti apa? Ketika nanti perda penanggulangan kemiskinan terpadu, kemudian pembangunan kepemudaan dan fasilitas pesantren itu gambarannya apakah nanti juga akan membicarakan atau mengatur juga soal program dan penganggaran itu? Ya, justru itu kemudian menjadi payung hukum untuk kebijakan penganggarannya. Ya, kita pastikan bahwa ketika perda itu disetujui, ya kan, karena pembentukan peraturan daerah maupun pembentukan peraturan kepala daerah sekarang itu harus melalui mekanisme harmon di Kemenkum, Kanwil provinsi ya, kemudian melalui fasilitasi Biro Hukum Provinsi. Jadi kecil lah kemungkinan sebuah perda itu ada benturan dengan aturan di atasnya. Ya. Gitu. Tapi makanya sekarang kan tahapannya kan dalam kajian akademik. Ya, naskah akademik. Kemudian setelah itu akan dibahas di Pansus DPRD. Ya. Tiga-tiganya kan beriringan langsung atau prioritas dari tiga itu, Pak? Jadi yang menjadi ranah pool dari Sekretariat DPRD itu kan kajian dan naskah akademik. Nah, nanti begitu selesai naskah akademik dibentuk pansus, akan kami sampaikan dokumen naskah akademik ini ke pansus sebagai dasar pansus untuk membahas. Ya, jadi kalau di kami itu pansus itu dibentuk itu kami pastikan naskah akademik udah siap itu, bahan-bahannya udah siap. Gitu. Dan tiga-tiganya udah siap semua nih? Sudah siap. Dan berarti nanti kalau target kita di setahun ke depan, 2026 awal itu sudah bisa disahkan menjadi perda? Belum. Jadi 2026 baru pembahasan oleh pansus. Jadi pansus nanti akan bekerja dalam kurun waktu beberapa bulan ya, baik itu berkonsultasi dengan kementerian yang terkait, kemudian melihat praktek-praktek baik di daerah lain tentang penanggulangan kemiskinan, tentang fasilitas pondok pesantren maupun tentang pembangunan kepemudaan, itu yang kemudian nanti akan menjadi dasar dalam penyusunan raperda. Ya, rancangan peraturan daerah. Tapi kalau dilihat dari tahap pertama tadi, target tahun berapa bisa sudah diketok, Pak? Tahun depan sudah harus diketok. Targetnya tahun depan harus. Tapi sekali lagi ini sesuatu yang menarik, Pak. Karena kalau kita hanya bicara program, visi misi, janji-janji, itu kan ketika ganti pimpinan kan akan ganti. Nah, ketika sudah diatur dalam sebuah peraturan daerah itu, siapapun pemimpinnya, dia akan mengikuti. Kan akan mengikuti itu. Nah, harapannya ini jadi legacy lah. Ya, legacy. Ya kalau dalam konteks agama mungkin jariah ya, jariah. Ya, sepanjang menghasilkan sesuatu peninggalan yang siapapun akan merasakan. Iya. Gitu. Dan saya pikir ini problem setiap daerah ya. Kemiskinan ini kan problem di setiap daerah gitu. Tapi teori-teori yang kita jalankan itu nggak bisa hanya sekedar mencontek, mengcopy paste dari daerah-daerah lain yang berhasil dalam penanggulangan kemiskinan. Karena problem kemiskinan setiap daerah itu kan berbeda-beda. Ya kan? Dan
potensi pengentasannya pun juga berbeda-beda gitu. Nah itu yang sebenarnya ingin kami detailkan lebih dalam. Problem kita tuh, jenis kemiskinan kita tuh seperti apa, kemudian potensi yang tersedia yang belum maksimal kita garap itu apa, sehingga kemudian nanti akan berdampak terhadap upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Pasir. Iya. Hati-hati juga loh menggunakan kata penurunan kemiskinan ini ya. Iya. Kadang orang berpikir menurunkan dari kakeknya kepada bapaknya kepada anak, itu menurunkan juga itu. Tapi yang kita maksud itu bukan itu. Pengentasan. Ya. Makanya kami pakai pengentasan, tidak pakai penurunan itu. Ya. Tapi kan yang perda kan penanggulangan. Ya. Penanggulangan terpadu. Nah, Pak Jul, kalau bicara penanggulangan, pengentasan, itu kan tentu juga bicara anggaran ya. Siap. Nah, ada nggak gambaran ketika perda ini sudah ada? Tentu kan ketika orang pengen menanggulangi, mengentaskan, mengurangi ini kan tadi apa yang harus dilakukan? Apakah misalkan bagi-bagi duit ke masyarakat miskin atau program apa? Nah itu kan perlu dana juga tuh. Betul. Nah Pak itu juga sudah ada gambaran kira-kira Pasir ini akan mampu deh ketika pembiayaan segala macam untuk penganggaran itu, Pak? Ya, pertama yang mungkin paling memungkinkan itu adalah dari upaya penanggulangan kemiskinan itu, kalau dia nanti terbagi-bagi penanggulangan kemiskinan dari sektor pendidikan, urusan pendidikan, nanti dari sektor ekonomi, itu dinas-dinasnya kan sudah ada ya. Oh, jadi nanti kayak apa namanya? Benar tadi ya, melibatkan OPD atau dinas yang memang kewenangannya gitu ya. Kalau di pendidikan kan sudah ada undang-undang terkait dengan mandatory spending itu ya. 20% dari total APBD. Nah itu mestinya itu ruang kepada kita, kesempatan kepada kita untuk menggunakan itu 20% itu, ya 20% itu dari total APBD itu untuk salah satunya bagaimana itu menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan, memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Pasir itu mendapatkan pendidikan yang layak. Kalaupun ada potensi dia berhenti, kita belajar, mencoba untuk mengkaji kenapa kok sampai dia berpotensi untuk berhenti sekolah. Apakah jarak sekolah yang terlalu jauh? Berarti nanti kebijakannya kan membangun unit sekolah baru. Atau kalau bayar kan nggak mungkin tuh. Apakah kemudian atribut-atribut itu memberatkan? Maka di Pasir ada bantuan seragam gratis. Gratis. Saya pikir. Dan sekali lagi penanggulangan kemiskinan ini saya pikir selaras dengan visi misinya kepala daerah saat ini ya, yang terpilih itu dengan jargon Pasir tuntas, tangguh, unggul, transformatif, adil dan sejahtera. Oke. Nah ini salah satunya untuk mensupport, mendukung itu juga. Artinya nanti bahwa dalam pelaksanaannya adalah bahwa tetap bahwa program penanggulangan kemiskinan itu dilimpahkan atau apa istilahnya diberikan kepada tadi OPD atau instansi yang memang terkait. Betul sekali. Kami berharap bahwa nanti konsep perda ini dan perkadanya ya, perbubnya tentang penanggulangan kemiskinan ini akan memberikan arah jalan yang jelas itu, peta jalan yang jelas kepada masing-masing OPD. Kamu itu berkontribusi apa gitu untuk penanggulangan kemiskinan? Karena sekali lagi dalam konsep penyusunan perencanaan pembangunan daerah ya itu akan ada dua hal pendekatan. Ada jadi ada pendekatan yang sifatnya yang filosofi dalam perencanaan pembangunan daerah, yang substansi. Jadi ada tematik, holistik, integratif dan spasial. Yang tematik, holistik, integratif dan spasial. Ya, tematik holistik bahwa setiap tahun dalam penyusunan APBD itu harus ada tema pembangunannya. Nah, tema-tema pembangunan itu nanti kita kaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Misalkan peningkatan pendapatan atau peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata, temanya ya gitu. Maka sebenarnya itu bukan hanya tugas dinas pariwisata aja, PU juga ada di situ. Tapi yang dibangun adalah jalan-jalan menuju pariwisata. Nah itu yang disebut dengan holistik integratif itu. Nah kemudian dinas Disperindak, apa hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan? Dan apa tadi temanya tadi kan? Yang pariwisata tadi. Nah maka kemudian dia bertanggung jawab untuk mengembangkan UMKM, membina UMKM di area pariwisata. Gitu.
Dan harapan kita akan terbangun sekian banyak peluang pertumbuhan ekonomi baru yang memungkinkan agar itu menjadi sebab untuk penurunan kemiskinan. Karena kemiskinan kan sekali lagi dihitung dari pendapatan per kapita ya. Nah, semakin luas ruang untuk berusaha, maka semakin besar kemungkinan untuk upaya menurunkan kemiskinan, angka kemiskinan itu di Kabupaten Pasir. Makanya termasuk nanti 3 praperda tadi harus beriringan. Betul, ya kan? harus beriringan dan saling ruhnya harus nyambung gitu ya. Ruh kedua-duanya, ketiga-tiganya itu harus saling menyambung, mensupport baik itu fasilitasi pondok pesantren maupun pembangunan kepemudaan, itu harus support juga nanti penanggulangan kemiskinan. Ya harapannya bahwa kalau yang dari pondok pesantren bahwa ada pesan-pesan agama yang muncul nanti terkait dengan kemiskinan, karena nasnya agama itu apa? Kadal faqru ayyakuna kufron. Jadi orang yang berada dalam posisi miskin itu lebih cenderung dekat kepada kemungkaran. Ya, ke kufur. Ya, ke kufuran. Ya. Tapi kenapa tadi Pak harus ada perda tentang pondok pesantren Pak? Nah, karena kan setahu saya Pasir kan tidak begitu banyak pondok pesantren. Data yang kami peroleh itu ada sekitar 30 pondok pesantren. 30. Ya, dengan skala yang berbeda-beda ya. Ada yang skala besar, ada yang skala kecil. Ada 30 pondok pesantren di Kabupaten Pasir. Apa pentingnya sih ada perda fasilitasi pondok pesantren itu? Jadi selama ini pasca Undang-Undang 23 lahir itu kewenangan untuk membina kelembagaan itu seolah-olah terbatasi kan. Yeah. Yang menjadi ranah pemerintah daerah itu seolah-olah hanya level pendidikan SD, SMP, SMA-nya ada di provinsi. M-Aman tuh di Kementerian Agama. Ya, MI, MTS, MA, ya madrasah-madrasah itu kan ada di Kemenag. Nah, seringkali memang agak ada kekhawatiran juga ketika kemudian daerah ingin membantu. Ataupun kalau mau membantu kan harus melalui hibah ya. Dan aturan hibah itu di Permendagri tidak boleh setiap tahun berturut-turut. Ya, betul. Sementara penyelenggaraan pondok pesantren itu berturut-turut itu, nggak ada putusnya gitu kan. Jadi dalam perda pondok pesantren itu di dalamnya juga termasuk pengelolaan madrasah tadi Pak. Nah harapan kami ketika kita nanti dapat benturan tentang regulasi itu, maka yang kita bantu ini adalah pondok pesantrennya. Oke, di dalamnya itu soal tidak bicara ada madrasah itu silakan. Ya silakan. Tapi yang kita bantu ini adalah pondok pesantrennya. Dan bantuannya tidak hanya sekedar beasiswa, saya pikir tidak, tapi juga bagaimana kemudian ada ruang daerah untuk membantu mengembangkan kompetensi ustadz dan ustazahnya, para pengajarnya, pengasuhnya. Gitu. Jadi kalau hari ini kan beasiswa S2 hanya untuk mungkin sekolah-sekolah negeri, gitu kan. Nah kita ingin juga bahwa kompetensi guru-guru di pesantren juga bagus, itu setara. Gitu. Nah, harapannya melalui perda ini ada ruang-ruang untuk pengembangan diri buat. Karena memang selama ini tidak bisa menjangkau ke arah sana ya. Betul. Karena Kementerian Agama. Betul, betul sekali. Oke. Semoga ini bisa segera terrealisasi Pak. Usulan raperda inisiatif DPRD. Yang pertama tadi soal penanggulangan kemiskinan terpadu, kemudian pembangunan kepemudaan, kemudian adalah fasilitas pondok pesantren. Saya pikir suatu usulan yang cukup luar biasa keren karena memang jarang sekali. Ya kita kadang nggak menafikan juga bahwa DPRD kadang lebih tadi banyak ide-ide yang tanda kutip yang untuk kepentingan di DPRD gitu, soal fasilitas pembangunan apakah tunjangan dan sebagainya. Tapi menurut saya ini keren Pak. Semoga ini segera terrealisasi. Amin. Dan tentunya ini masa depan Kabupaten Pasir nih, kepemudaan termasuk penanggulangan kemiskinan. Nah jangan sampai bonus demografi di 2035 ini menjadi bumerang yang banyak pemuda banyak keresahan, tapi bagaimana pemuda ini dimanfaatkan menjadi sebuah potensi generasi muda emas yang tentunya harus kita siapkan ruang kerja, ruang kreatif. Siap. Gitu. Tribuner, demikian diskusi saya dengan Pak Jul, Sekretaris DPRD Kabupaten
Pasir yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga tahapan-tahapan bisa berjalan dengan lancar dan target di 2026 sudah menjadi perda 3 tadi Pak, penanggulangan kemiskinan terpadu, kemudian pembangunan kepemudaan, dan 3 adalah fasilitas pondok pesantren. Dan mungkin harapan kami bahwa ini menjawab tantangan dari masyarakat. Ya. Bahwa apa yang dikerjakan DPRD. Nah ini sekarang DPRD sedang bekerja, ya memenuhi ekspektasi masyarakat. Ya. Kabupaten Pasir. Jadi terjawablah apa tuh 7 plus A berapa itu. Artinya apa yang diharapkan kerja-kerja dari DPRD inilah dijawab. Ini yang dimulai dari Kabupaten Pasir. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Dan saya pikir sebelum menutup ini saya selalu mengulang-ulang quotes yaitu bahwa tidak perlu menjadi obor yang besar di tengah terangnya bulan purnama. Tapi cukup menjadi lentera kecil di tengah gelapnya malam. Karena kan meskipun kecil kelihatan lebih terang. Bermanfaat dan berdampak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.